Apa kabar Anda semua? Haleluya. Segala hormat, pujian hanya untuk Tuhan kita. Karena pada hari ini Dia memberi kita nafas yang baru, yang Dia telah memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Kita punya kesempatan untuk meninggi, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, walaupun dimanapun kita berada, mari kita angkatkan nama Tuhan, kita agungkan nama Tuhan kita. Karena pada hari ini kita memperingati kembali kebangkitan Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Yes Lord. Terpujilah namamu Tuhan, Kau Raja kami. Mari kita sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, go. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Kaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Yes Lord. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, go. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Ya Raja Yesus Kristus. Yes Lord, yes Lord. Mari kita sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja.
Mari kita berikan tepukan tangan bagi Tuhan kita. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar buat kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Sehingga Engkau telah menyerahkan anak-Mu-Nya yang tunggal untuk mati bagi kami yang penuh dengan noda, yang penuh dengan celah. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kaulah Juru Selamat kami. You are Savior. Terima kasih Tuhan. And now the weak say I have strength by the Spirit of power that raised Christ from the dead. And now the poor stand and confess that my portion is Him, and I'm more than blessed. Let our hearts burn with a flame, a fire consuming love for Your Son's holy name. And with the heavens we declare, You are King. We love You, Lord. We worship You. You are God. You alone are good. Let now Your church, let now Your church shine as Your bride, that You store in Your heart as You open up Your life. Let now the lost be welcomed home by the saved and redeemed, those adopted as Your own. Hey. Let now our hearts burn with a flame, a fire consuming love for Your Son's holy name. And with the heavens we declare, You are King. We love You, Lord. We love You, Lord. We worship You. You are God. Hallelujah. You alone are God. You ask Your Son. You ask Your Son to carry this, the heavy cross, the weight of sin. I love You, Lord. I love You, Lord.
pleasure in you. I give my love, I give my love, giving my love to honor Thee. The love of Christ, the Savior King. With all your heart, I give my love to honor Thee. The love of Christ, the Savior King. I give my life to honor Thee. The love of Christ, the Savior King. Hallelujah, hallelujah. Puji Tuhan, hallelujah. Yes Lord, Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Yesus Kristus, nama yang akan kami pegang seluruh kehidupan kami Tuhan, yang akan kami tanam dalam hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus melihat tepat pada salib-Mu Tuhan, untuk terus meletakkan Engkau di tempat yang terutama dalam kehidupan kami. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tangan-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. besar Maha Agung.
sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu, penebus Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan kami. Yesus, nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah selamatkan kami. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu. Engkaulah juru selamat kami. Nama-Mu yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
Hallelujah. Christ is risen from the grave. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita masuk kepada ibadah Paskah pada hari ini, Ahad tanggal 4 April 2021. Kalau pada hari Jumat kemarin saya sudah menyampaikan tentang makna Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, ada 4 hal. Hari ini saya ingin membawa kepada kita untuk merenungkan kembali peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Satu misi penebusan Yesus Kristus dilakukan melalui kebangkitannya. Saya ingin kita memahami misi penebusan ini supaya kita boleh mengerti bahwa kebangkitan Kristus adalah merupakan dasar kehidupan kekristenan kita. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah kita berharap. Jadi, ini merupakan jantung dan fondasi iman kepercayaan kita. Kebangkitan Kristus. Meskipun ada orang banyak yang mungkin meragukan akan peristiwa kebangkitan Kristus. Tetapi saya mau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di seluruh gereja BM Sarawak tetap meyakini bahwa kebangkitan Kristus adalah merupakan dasar kekristenan kita. Oke, dalam misi penebusannya ini saya memberi kepada kita untuk 3 perkara. Mengapa dia harus bangkit? Supaya yang pertama, saudara, apabila Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Rasul Paulus pernah berkata begini di dalam 1 Korintus pasal 15. Dia berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sia-sia kepercayaan Anda dan saya kalau Kristus tidak bangkit. Tetapi supaya tidak sia-sia, maka Kristus yang telah dibangkitkan, yang telah bangkit dari kematian, supaya kita mengalami kemenangan. John Stott dalam satu bukunya dia berkata, without resurrection, there is no good news at all. Jadi, kebangkitan Kristus itu sangat menjadi dasar kekristenan kita. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang boleh mengalami Tuhan oleh karena Kristus telah bangkit. Misinya ini telah digenapi. Misi Allah ini telah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Kita hanya diminta untuk percaya kepadanya
kepada kematiannya dan kepada kebangkitannya. Pemberitaan Injil yang berorientasi kepada Yesus Kristus itu adalah Injil yang sejati. Saudara-saudara, ini merupakan satu respon. Jika Kristus tidak dibangkitkan, penginjilan kita pun tidak berguna. Tetapi karena Kristus telah dibangkitkan, maka penebusan di dalam seluruh karya penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, maka ianya menjadi sempurna. Ini suatu misi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jika tidak, saudara, apa yang dilakukan 2000 tahun yang lalu tidak mempunyai impact dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan sia-sia apa yang dilakukan Yesus, tetapi kehidupan kita tak bermakna. Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan, karena Yesus Kristus telah menebus segala dosa kita. Pada hari Jumat kemarin saya berkata, hutang dosa kita telah dibayarnya lunas. Sehingga karena hutang dosa kita telah dibayarnya lunas, maka kita harus memberitakan kematian Kristus. Memberitakan kepada setiap orang bahwa Yesus Kristus bangkit. Maka inilah sesuatu berita sukacita yang patut didengar banyak orang. Yang kedua, saudara, misi penebusan melalui kebangkitan Kristus menuntut Anda dan saya mengimaninya. Meskipun ada banyak keraguan orang lain tentang kebangkitan Yesus dari kematian, tetapi saya berharap Anda dan saya tidak meragukannya. Mengapa mereka meragukan? Karena mereka mempergunakan pendekatan metodologi naturalisme. Usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Sehingga mereka gagal. Saudara, kekristenan kita adalah usaha Allah mencari manusia. Kekristenan kita berbeza dengan metodologi mereka. Sehingga mereka tidak menemukan jawaban ketika manusia berusaha untuk mencari, untuk menemukan Allah. Karena Allah sendiri yang mencari manusia. Itu berbeda pendekatan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab yang kita percaya. Saya harus selalu memperdengarkan bahwa Alkitab yang saya miliki ini, Alkitab yang Anda miliki adalah kebenaran Allah. Tidak ada kebenaran yang lain di luar daripada Alkitab yang saya percaya. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah pribadi Allah sendiri. Sehingga apa yang disuarakan di dalam Alkitab adalah pribadi Allah. Pribadi Yesus Kristus. Sehingga tidak ada percanggahan di sana. Sehingga metodologi naturalisme yang hendak memberikan pendekatan bagaimana menemukan Tuhan, mereka tidak. Mereka gagal. Sehingga ketika mereka menggali kebenaran tentang kebangkitan Kristus, mereka berpikir bahwa Kristus tidak dibangkitkan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini sikap skeptis, meragukan apa yang telah dilakukan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus harus kita terima dan kita imani. Peristiwa yang sama pernah terjadi, telah dilakukan atau telah diungkapkan oleh murid Yesus sendiri, Thomas. Ya. Dia berkata apa? Dalam Yohanes pasal 20 ayat 25 berkata begini. Sebelum aku melihat lubang paku yang ada di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Itu kata Thomas. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Keraguan-raguan ini hanya Yesus yang mampu menjawab. Dia tidak membiarkan Thomas mengalami keraguan demi keraguan. Sehingga Yesus harus hadir menjawab keraguan manusia. Yesus harus tampil untuk menjawab keraguan itu. Yesus berkata kepada dia, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu apa kata Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, memang kamu tidak lihat dan saya pun tidak lihat kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi, ya, saya telah pergi tempat pemakaman Yesus di Yerusalem. Tetapi saya meskipun melihat makam itu, saya percaya dia tidak ada di sana. Karena dia telah bangkit, kuburnya telah kosong. Saudara, iman kita, meskipun tidak melihat peristiwa itu, itulah iman. Ibrani 11 berkata begini, saudara. Saya ingin bacakan dulu kepada kita tentang apa yang disebut dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Meskipun kita tidak melihat Yesus, tetapi kita mengimaninya bahwa dia ada dan dia telah bangkit dan dia telah naik ke surga. Saudara, inilah merupakan satu keyakinan iman percaya kita. Jadi, Yesus harus menyuarakan kebenaran itu. Tampil untuk menjawab segala keraguan yang ada di dalam diri kita. Saudara, misi penebusan Kristus melalui kebangkitannya seharusnya membawa kita mengimani segala perkara meskipun tidak kita lihat. Yang terakhir, misi penebusan melalui kebangkitan Kristus menjadikan Anda dan saya menjadi orang-orang yang dibenarkan. Selain kita memiliki iman bahwa kita berharap kepada Yesus Kristus yang menjawab segala persoalan kita, yang mampu menjawab kondisi pandemik ini pun juga. Dia berdaulat di atas semua peristiwa. Tetapi tidak hanya sampai di sana, membuat saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan Allah. Kebangkitan Kristus
Jika hanya dia mati tanpa bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Tetapi Yesus Kristus memang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Supaya Anda dan saya menjadi orang yang dibenarkan Allah. Allah tidak lagi melihat keberdosaan Anda. Allah tidak lagi melihat keberdosaan saya. Tetapi yang Allah lihat adalah Yesus Kristus. Membuat Anda dan saya dibenarkan. Roma 4 ayat 25 mengatakan demikian. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat efektif. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua pemahaman tentang kebenaran. Ya. Kata kebenaran di dalam bahasa Greek dia disebut aletheia. Dalam bahasa Inggris truth, kebenaran. Artinya hakikat kebenaran yaitu sumber kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 4, I am the way, the truth, and the life. Jadi kebenaran di sini adalah menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah, itu yang pertama. Kebenaran yang disebut dengan aletheia tadi adalah kebenaran yang menunjuk kepada pribadi. Hakikat kebenaran itu sendiri, yaitu esensi kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan yang lain, kebenaran yang lain adalah diungkapkan melalui kata dikaiosun. Apa maksudnya? Kata dikaiosun di sini adalah righteousness. Kebenaran yang digunakan dalam konteks relasi antara Allah dan manusia. Nah, jadi kebenaran Anda diperhitungkan Tuhan oleh karena relasi Anda dengan Tuhan. Saya harap Anda paham dalam perkataan saya ini. Satu tadi, kebenaran itu adalah esensi kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata, I am the way, the truth, and the life. Dia adalah kebenaran itu, pribadi itu. Tetapi yang lain, kebenaran yang lain dikatakan righteousness. Kebenaran menjadi satu kebenaran dikatakan dikaiosun. Artinya Anda menjadi orang yang dibenarkan karena relasi Anda dengan Tuhan. Saudara, inilah kebenaran yang ilahi. Yang Tuhan hanya kerjakan. Yang Allah boleh kerjakan di dalam Yesus Kristus. Anda menjadi orang benar meskipun Anda berdosa. Ya. Saya selalu berkata kepada jemaat, saya ini adalah orang benar. Ya. Kenapa boleh menjadi orang benar? Karena yang membenarkan saya bukan diri saya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi oleh karena relasi saya dengan Tuhan, maka saya menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Itulah dikaiosun. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kondisi saya orang berdosa, tetapi Allah mengangkat saya, Yesus, oleh karena Yesus mengangkat status saya menjadi orang yang dibenarkan. Ajaib bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang seperti ini bukan usaha manusia, tetapi karya semata-mata Yesus Kristus. Jadi
misi penebusan Allah di dalam kebangkitan Kristus menjadikan manusia menjadi pribadi yang dibenarkan. Sebagai orang benar, patutlah Anda berkata benar, bertindak benar, dan berlaku benar. Sekali lagi saya ungkapkan, sebagai orang benar, marilah kita bercakap benar, berbuat benar, dan bertindak benar. Karena Anda dan saya telah dibenarkan di kayu sun itu tadi. Oleh karena adanya relasi antara Allah dan manusia. Pertanyaannya, di dalam ibadah Paskah pada hari ini, jika masih Anda sebagai orang yang dibenarkan masih berkata-kata tipu, ya, tidak bercakap benar, ya, kata hari ini begini, besok lain, ya saudara, sebagai orang yang dibenarkan Allah patut bertanggung jawab, berkata benar, berbuat benar, dan bertindak benar. Pikiran yang kita lakukan haruslah yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 perkara ini saya ingin sampaikan kepada Anda sempena perayaan Paskah hari ini. Kebangkitan Kristus adalah dasar kekristenan kita. Misi penebusan Yesus Kristus melalui kebangkitannya haruslah kita imani dalam berbuat dan bertindak. Dan yang terakhir, misi penebusan itu dilakukan oleh Yesus melalui kebangkitannya supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya berharap 3 perkara ini sebagai misi penebusan Allah melalui karyanya dalam kebangkitannya, kebangkitan Yesus Kristus, mampu membenarkan kita, mampu membuat kita beriman kepadanya, dan itu merupakan dasar kekristenan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kembali kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami perintah Tuhan ini untuk kami nikmati. Kami sadar apabila kami hidup di dalamnya, kami yakin bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang telah memberikan kepada kami dasar kehidupan untuk menjadi orang yang dibenarkan. Biarlah itu kami imani dalam kehidupan kami dan menjadi dasar kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Meteraikan firman-Mu ini di dalam kondisi kehidupan kami yang sampai pada saat ini sedang berada di dalam pandemik ini. Kami tetap percaya Tuhan akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.